Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Talang Babungo Official. Salam kepada seluruh perantau, seluruh masyarakat Negari Talang Babungo, baik yang berada di Negari atau yang di luar Negari Talang Babungo. Pada hari ini kita sedang berada di salah satu UMKM Negari Talang Babungo bersama Kopi Rahmat Owner Kopi Rahmat Talang Babungo. Bang Ul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin sedikit kita telah membahas tentang beberapa motivasi ya Bang Ul sehingga terbentuknya Kopi Rahmat Talang Babungo ini Bang. Jadi Bang, kita santai-santai aja Bang, gak usah tegang. Ya. Jadi Bang, pertanyaan kami, bagaimana Abang melihat peran UMKM dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Negari Talang Babungo ini Bang? Contohnya di bidang kopi Bang. Bagaimana perkembangan setelah Abang merintis kopi ini dan sebelum Abang merintis kopi ini, gimana pertumbuhannya Bang atau perkembangannya Bang? Siap. Ngopi ya enggak? Jadi siap. Kalau di Siko bisa Bang, boleh masuk Talang Babungo sekete, beko tim di Torawa tinggal medit sekete-sekete saya Bang. Untuk sejarahnya kita mulai di tahun 2015. Di tahun 2015 yang menanam kopi Arabica mungkin yang kategorinya banyak, belum kategorinya banyak itu jumlah pohonnya belum berapa orang, mungkin saya yang pertama kali menanamnya, setahu saya ya, yang menanamnya itu sekitar 3.000 batang. 3.000 batang ya Bang. Dan itu pas menanamnya saya mulai belajar bagaimana budidayanya, bagaimana cara proses pasca panennya, dan memasarkannya keluar daerah sendiri. Dan setelah melihat animonya pelanggan saya dan antusias mereka untuk order balik, dan saya mengajak kawan-kawan dari Talang Babungo untuk mencoba, ayo kita bertani kopi khususnya Arabica, karena daerah kita cocok untuk kopi Arabica. Jadi Bang, kalau lihat tadi itu Abang kan mencoba merintis ini dari tahun 2015 tadi ya Bang. Jadi itu gimana Bang, Abang bisa melihat ini bisa jadi ditanam kopi gitu Bang, atau itu ada ketinggiannya atau gimana itu Bang? Untuk ketinggian kopi Arabica itu dari 1.100 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Jadi Talang Babungo ini di dalam nagari kita, Talang Babungo itu Masjid Betul Safa itu 1.100. Jadi untuk dalam nagari aja bisa kita menanam kopi, apalagi kita di bukit-bukit banyak kan, sangat potensial sekali. Itu tadi kami mendengar Abang tuh memulai merintis kopi ini dari 3.000 batang ya Bang? Iya. 3.000. Itu awal tuh modalnya itu ada apakah dari investasi dari luar atau pribadi Bang? Itu berdua dengan Bapak merintis, beli bibit ke salah satu petani kopi di Solok Rajo, kita beli ke sana 3.000 dan kita tanam. Berarti udah pernah kolaborasi sama Solok Rajo berarti ya Bang? Untuk ilmunya kebanyakan untuk petaninya saya belajar di sana. Iya, dari Solok Rajo ya Bang? Berarti Bang, berarti setelah Abang menanam kopi itu berapa lama proses dari mulai menanam sampai dia berbuah sampai dia jadi kopi Bang gitu Bang? Prosesnya gitu Bang? Dari kita menanam itu kopinya satu tahun 8 bulan itu mulai berbuah. Umur 2 tahun kita mulai panen, dan mulai panen baru kita proses. Itu prosesnya untuk kopi specialty membutuhkan waktu 2 minggu baru jadi beras kopi atau green bean istilah kopinya. Green bean ya. Jadi Bang, kalau tanya seputar kopi Talang Babungo ini Bang, kan setiap daerah itu mempunyai cita rasa masing-masing Bang. Contohnya kalau saya ketahui, cuman saya kopi favorit saya itu Gayo Bang, Gayo Aceh. Itu kan agak sedikit asam-asam gitu kan. Lebih bol gitu. Kalau Talang Babungo ini ciri khasnya gimana Bang? Ciri khas rasanya untuk kopi kita itu lebih ke sweetness dalam dunia perkopian, atau disebut dengan manisnya. Kopi kita itu
katakanlah kopi tetangga yang ada di air dingin atau Surian itu rasanya lebih ke Markisa, acidity kalau di kopinya asam. Kalau kita ini lebih cenderung manis kopinya. Berarti lebih manis ya bang? Iya. Ada nggak tuh kayak varian-varian rasa buah gitu bang? Ada. Ada bang. Itu buah apa bang? Itu ada jeruk nipis, lemongrass, kadang dapat lengkeng atau anggur. Berarti itu sesuai dengan ketinggian atau udara bang? Sesuai dengan varietas kopi yang ditanam, ketinggian, dan bagaimana proses pasca panen kita. Oke. Jadi abang di sini apakah abang Ul ini sebagai barista atau apa namanya lagi bang? Barista, petani kopi. Petani kopi atau yang lain-lainnya bang? Kita rincikan satu-satu ya. Iya, boleh bang. Dulu awalnya 2015 sebagai anak seorang petani kopi lah tibanya kan. 2016 kopi mulai panen, belajar proses kopi, bisa dikatakanlah sebagai seorang prosesor. 2019 mencoba tambah skill lagi jadi barista di salah satu coffee shop milik teman. Nah, dan 2020 jadi roaster. Udah dari akar sampai ke pucuk-pucuknya disadap sendiri. Akhirnya keteteran di-cut menjadi sekarang prosesor kopi dan roaster kopi. Roaster tuh yang sangrai kopi. Sangrai. Iya. Saya dengar-dengar tuh kemarin saya lihat beberapa video abang itu kalau dilihat di kota-kota kan tuh roastingnya tuh kan udah pakai mesin bang. Iya. Kalau di sini masih manual ya bang? Kalau kita pribadi itu udah pakai sistem komputerisasi agar konsistensi rasa itu terjamin dan kualitasnya terjamin juga. Jadi bang dari tadi kan ada beberapa cara bang mulai dari abang jadi anak seorang petani sampai sekarang jadi apa itu namanya roaster, sangrai kopi. Sangrai kopi. Jadi bang apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dalam pengembangan UMKM abang ini di bidang kopi bang? Contohnya media promosinya gimana gitu bang? Atau udah pernah bang lakukan di sebelumnya ini bang gitu? Saya memakai dua cara untuk pemasaran kopi ini. Mulai dari cara klasik, door to door, datang ke kafe-kafe, atau promosi mulut ke mulut teman. Dan kedua dari media sosial yang sekarang lagi head itu TikTok, bisa kita manfaatkan sebagai ajang promosi. Dan beberapa teman-teman influencer lainnya. Setelah abang memang mempromosikan ini to door ke langsung gitu, apakah abang mempunyai tim atau sendiri bang? Untuk di prosesor kopi itu tim kita keluarga. Untuk di roaster kita punya tim dari sangrai, promosi, media desainer. Oke. Jadi bang setelah abang memulai tadi itu pasti abang menemui tantangan dari mungkin dari kadang waktu panennya udah datang tuh panen tapi tidak maksimal gitu bang. Itu termasuk tantangan bagi abang kan? Bagaimana abang tuh menyikapi itu bang gitu? Tantangan terberatnya mungkin datanglah di tahun ini sebenarnya. Tahun ini ya bang? Perubahan iklim yang begitu ekstrim membuat jumlah kuantitas kopi menurun dan kualitas cita rasanya agak menurun juga. Itu tantangannya, dan solusinya kita memberikan pupuk organik biar memacu lagi pertumbuhan buahnya yang untuk bagus. Berarti selain kita dari tadi abang dengar kita perjalanan abang pasti abang menemui tantangan kan. Selain dari panen, dari sisi panen, dari abang mempromosikan ke to door tadi media tadi, apakah ada juga tantangan bang? Tantangan tersendiri mungkin kurang pede ada. Ketemu orang kan, dulu ada sebuah cerita. Iya, silakan. Kita pergi promosikan ke kedai kopi namanya Uno Coffee. Jadi Bang Un tuh badannya gede. Iya. Kita yang kecil nengok kan,
Bang, kita ada kopi dari Talang Bungo bang, gitu. Nunduk kita ngasihnya karena mentalitas belum terbentuk, mungkin di awal-awal waktu itu kan. Itu salah satu tantangan juga bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha, pede saja dengan produk Anda kalau produknya bagus. Jangan seperti yang saya lakukan, agak kurang pede waktu itu. Mungkin pengalaman lagi ya Bang. Pengalaman. Jadi kan dari tadi pengalaman abang badannya gede itu kadang-kadang tuh enggak selalu menakutkan berarti ya Bang. Berarti kan dari mentalitas tuh harus dilatih dari awal gitu Dari berarti awal. Bang. Ya, oke. Jadi Bang, kini kan abang sudah bergerak di Padang sampai Bang. Di Padang, untuk produksinya di Padang yang roastery. Itu pengiriman itu sampai kemana Bang? Oh, untuk pengiriman kita sampai Jogja, ada mitra kita, Bandung, Jakarta, Medan, sama terakhir kemarin Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Yang Itu lokal. kalau orang-orang yang di luar Pulau Sumatera itu apa namanya minta itu berapa kilo Bang gitu Bang? Untuk mintanya mungkin di atas 10 kilo untuk meminimalisir ongkos kirimnya. Ongkos kirim ya Bang. Apa yang abang pikirkan tentang masa depan Bang UMKM yang ada di Nagari Talang Bungo ini Bang? Pikiran abang untuk membangun UMKM Talang Bungo ini menjadi suatu pertumbuhan ekonomi di negara kita ini Bang. Yang pertama saya mulai bergerak di kopi itu adalah salah satu gerbang atau dikatakanlah itu sebagai busnya UMKM. Karena kopi ini pasti banyak temannya kan, ada cemilan, ada keripik, mungkin bisa digandeng dengan itu lagi. Bisa kalau dapatnya kita bisa berkolaborasi bersama lah sama kawan-kawan di UMKM lain. Itu harapan kedepannya. Jadi Bang, kan kita ini bisa dikatakan di Amsterdam kemarin ya Bang. Iya, seberang. Alham panjang, Taruh ke dalam sakete. sakete. Sakete 2 kilo. Jadi kan ini Bang, Talang Bungo ini salah satu daerah yang bisa dikatakan paling selatannya di Kabupaten Kabupaten Solo. Solo. Jadi pastilah Bang, ketika kita memasarkan UMKM kita ini, kan kita masih kecil, bisa dikatakan mikro kan, Iya, usaha mikro, mikro kan. mikro. Bang. Jadi gimana cara abang menghadapi persaingan dengan perusahaan besar? Contohnya gini Bang, abang memasarkan tadi kopi Talang Bungo ini ke Kopi Gadang, tempat ruko yang bisa dikatakan toko yang udah besar gitu Bang. Iya. Jadi gimana Bang cara masuknya ke sana gitu Bang? Apakah itu melalui link atau jaringan-jaringan bisnis Bang? Yang pertama itu pakai link atau rekomendasi, itu yang memudahkan, tidak dipungkiri kalau kita lewat rekomendasi teman agak dibilang mudah aksesnya. Dulu pernah kejadian di beberapa saya memasukkan sampel di hotel, jadi saya masuki gerbang itu pakai motor Mio dan kompetitor saya pakai Mobilio, dan itu salah satu yang membuat kita kalah dalam bermain tender. Minder berarti Bang? Sudut pandang orang kepada kita. Iya. Mungkin orang melihatnya, oh dia begini ya, bagus yang ini lagi katanya. Itu yang membuat kita kalah saing. Nah caranya coba minta rekomendasi atau lengkapi legalitas dan traceability produk kita. Contohnya tempatnya, apa segala macamnya jelas dan bernaungan hukum untuk mempercayai konsumen kita. Berarti kan tadi itu kan persaingan lagi ya Bang. Persaingan kita nggak tahu kan di luar sana gimana persaingan orang itu bisa, padahal kita mempunyai kualitas yang lebih baik daripada mereka, tapi dengan itu tadi kadang kita merasa kita tidak pantas berhadapan dengan dia atau minder gengsi, akhirnya kita itu lagi down lagi gitu. Jadi itu kembali lagi tadi itu kata Bang Old ini tadi, mentalitas itu harus kita jaga berarti ya. Harus kita nggak boleh baper-baper berarti Bang. Iya, kalau kata Tan Malaka, terbentur dan terbentuk. Siap. Jadi proses, progres, hasil. Hasil. Oke. Terbentuk
terbentur dan terbentuk. Oh, oke, sip. Jadi Bang, mungkin pertanyaan ini, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya UMKM ini Bang? Terutama di kopi tadi Bang. Untuk di kopi mungkin kesadarannya mungkin di salah satunya kawan-kawan bisa bergerak di dunia coffee shop atau barista, dan itu bisa menambah link kawan-kawan untuk bertemu orang luas. Dan dengan kita barista kan ada customer yang ketemu random, mungkin itu salah satu gerbang kawan-kawan untuk memulai usaha dan bergerak di dunia kopi. Oke, jadi cukup menarik ya. Dunia perkopian ini kalau kita bahas mungkin kopi ini nggak bisa habis mungkin ya Bang. Dunia hitam nih terlalu jauh Dunia untuk hitam, dibahas. ini dunia hitam nih digarisbawahi lagi ya. Dunia hitam ini ya kopinya yang hitam ya Bang. Iya, hitam. Hitamnya kopi Hitam. kan, bukan dunianya ya Bang. Bukan dunianya, kopi hitam. Istilah kita di kopi dunia hitam. Dunia hitam. Oke. Ilmunya. Dunia hitam ini bersifat lebih ke arah positif, bukan yang ke arah Negatif. yang negatif gitu. Siko Bang, setiap pas talang mungus ya kan. Bapak kok orang gaek-gaek itu bukan ndak lo udah muda-muda lah Bang. Nah, ketika ngopi itu kan udah ngopi kan. Gitu Bang. Itu gimana tuh Bang? Definisinya harus itu Bang. Itu kembali lagi karena kalau kita bahas ilmu seriusnya di kopi, itu sensori bibir kita di gelas itu. Ini kan encer dia, bukan liquid kan, encer. Berarti makanya nyeruputnya langsung ke tenggorokan jadi katanya. Coba kalau kita minum cappuccino, pasti tidak ada ahnya. Pasti karena dia foam, makanya nggak ada ahnya. Karena dia sifatnya encer, maka langsung nyampe ke tenggorokan jadi. Dan itu udah menjadi kebiasaan dan menambah nikmatnya kopi. Berarti nikmat kopi terdapat pada ahnya gitu. Berarti ahnya gitu ya. Ahnya sekali boleh cuma. Boleh. Kalau iya. Kemarin kita sudah membahas tentang kopi Rahmat Tulungagung ini. Abang tuh menyelipkan kata kebudayaan di video sebelumnya itu. Jadi abang ini mengangkat kebudayaan Nagari Tulungagung berarti. Berarti kan selain itu kami pengen bertanya Bang, kebudayaan mengopi atau kebudayaan kopi Bang? Budaya mengopi di Sumatera Barat ini, budaya mengopi. Iya, budaya mengopi ini karena gini, suatu produk harus kita barengi dengan sebuah ceritanya kan. Iya. Dan budaya di Minangkabau ini sangat erat dengan kopi salah satunya. Yaitu karena kenapa kita penghasil kopi dan kita ada beberapa seperti kawah daun, itu termasuk sejarah dalam budaya kita. Budaya mengopi juga sudah lama berarti di Sumatera Barat. Sudah lama. Untuk Talang Babungo sendiri, mungkin budayanya? Budaya ngopi di Talang Babungo ini mungkin sudah sangat populer ya bagi kaum tetua kita. Pagi kaladang wajib minum kopi, jam istirahat siang wajib minum kopi, dan kopinya bukan segelas gini, sacupu kalau ada sacupu tuh minumnya dia orang kayak awak dulu. Jadi kopi itu kembali kita kaji sejarahnya, tukang randang di Talang Bungo banyak dulu. Tiap kadenasi punya tukang randang, dan itu yang mengangkat salah satu nilai kopi di Talang Babungo. Berarti untuk dunia perkopian ini juga bisa membantu menjaga budaya berarti ya Bang. Iya. Bisa menjaga budaya, kan bisa dikatakan mengopi ini adalah budaya kecil kan, kecil bagi orang yang belum tahu tentang kopi ini. Iya. Berarti bagi orang yang sudah tahu berarti kopi ini mempunyai banyak makna kebudayaannya ya. Budaya dan segala. Revolusi Prancis pun terbentuk dari kopi. Apalagi hal-hal yang lain kan.
Berarti Bang, coba ada nggak sedikit pengalaman Abang dari mulai itu yang paling mengesankan Bang dalam hidup Abang gitu? Yang paling mengesankan di kopi bagi saya yang pertama yaitu mungkin masalah perbedaan dengan bapak saya. Beliau sebagai toke kopi dan saya sebagai orang yang bergerak di specialty coffee. Mungkin perbedaan konsistensi, bagaimana prosesnya, beliau menganggap itu terlalu ribet. Dan bagi saya itu adalah sebuah proses yang untuk mencapai harga yang bagus. Dan sampai detik ini batin juice yang indah juga itunya aja. Untuk di perkopian dalam menjaga kualitasnya dan merintisnya kami berdua itu sangat terharu juga, ada sedihnya, ada emosionalnya lengkap di sana dan menjadi memorial bagi saya sendiri. Dan yang kedua mungkin sebagai orang yang bukan bergelut di bidang dunia perhotel boga, tapi saya bisa mengajar di anak-anak boga, anak-anak hotel, dan pernah beberapa kali saya mengajar dosen-dosen waktu itu untuk di perkopian, khususnya di barista. Itu salah satu hal yang cukup menyenangkan dan mengesankan bagi saya. Berarti Bang udah pernah menjadi sebagai narasumber berarti ya Bang? Iya. Narasumber dari beberapa penggiat kopi lain gitu berarti ya Bang? Apa capaian yang belum terwujud berarti Bang? Iya, betul. Capaian yang ingin Abang Abang impikan dari dahulunya tentang kopi ini Bang? Yang saya impikan dari dulu itu ekspor kopi brandnya Talang Babungo Kopi Solo nyampai di suatu negara dengan peti kemas. Itu yang belum tercapai. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan bisa tercapai. Berarti mudah-mudahan Bang dengan melalui channel YouTube Talang Bungo Official ini menjadi wadah berarti Bang. Mungkin Abang udah dikenal dari luar. Mungkin melalui media kami ini mungkin bisa para perantau yang berada di luar sana bisa mempromosikan kopi Rahmat Talangmungu ini supaya bisa mengangkat UMKM yang berada di Nagari Talangmungu ini, khususnya di bidang perkopian. Jadi Bang sedikit apa saran Abang, pesan kesan Abang tentang dunia perkopian ini, silakan. Di dunia perkopian ini banyak hal yang cukup menarik dan yang menantang. Yang pertama mungkin orang-orangnya banyak yang open minded dan banyak yang support, dan orang-orang atas sana banyak yang suka. Dan salah satunya bagi kawan-kawan yang mau mencari oleh-oleh yang dari Talang Babungo, mungkin salah satunya bisa opsinya kopi. Dari Talang Babungo Rahmat Kopi, cari aja. Nomornya ada di sini, nanti ya tolong editor diedit nomor Bang Rahmat. Kopi Rahmat Talang Babungo. Oke. Jadi sedikit Bang closing statement dari Abang tentang kopi Bang. Closing statement. Pesannya singkat saja. Tulis apa yang Anda pikirkan dan lakukan apa yang Anda tulis. Masalah mental dan segala macamnya itu perjalanan lah antarnya. Itu yang membuat kawan-kawan bisa terbentuk mental dan lain-lainnya, kreativitasnya. Yang terpenting itu mulai apa yang Anda impikan. Mungkin itu saja. Action perlu Bang. Action perlu. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bang Ul yang telah berbicara sedikit banyaknya tentang dunia perkopian, mulai dari tadi pengalaman Bang Ul dari tahun 2015 dia mulai jadi seorang anak petani kopi sehingga jadi roaster ya Bang. Iya. Sampai roaster dan kini sudah mempunyai produk itu Rahmat Kopi Talang Babungo. Semoga dengan adanya Rahmat Kopi ini bisa meningkatkan UMKM yang lain di Nagari Talang Babungo. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.